Syekh Wahab bin Munabbih benar, itu hadisnya sahih, sanadnya adalah seperti ini dan Rasulullah yang mengucapkannya. Di hadis sahih Bukhari, Rasul bersabda, siapa yang semasa hidupnya dia mengilmui makna dan dia mengamalkan isi la ilaha illallah, lalu dia mati, wajabat lahul jannah, wajib untuknya surga. Matinya nak sempat mengucapkan itu dong. Kan ada kadang-kadang orang nggak sempat mengucapkan la ilaha. Model kita apa? Kita tidur. Nah, kita tidur kan baca doa biasa. Lalu kita meninggal tanpa sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dalam hidupnya dia sudah tahu la ilaha illallah dan dia sudah mengamalkan la ilaha illallah. Wajabat lahul jannah, wajib untuknya surga. Ada aja orang sedang jalan-jalan lewat di bawah gedung tinggi yang sedang dibangun, jatuh paku ke kepalanya, mati dia langsung, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Atau tapijak ranjau, bom langsung meledak, tidak sempat dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi semasa hidupnya dia sudah mengilmui arti daripada la ilaha illallah dan sudah mengamalkannya. Wajabat lahul jannah, wajib untuknya surga. Sekarang pertanyaannya, apa sih la ilaha illallah yang harus diilmui? La ilaha illallah itu kalau selama ini kita baca terjemahannya di bahasa Indonesia ambar, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kan begitu kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal tidak begitu. Tuhan itu bahasa Sangsekerta. Coba buka kamus besar bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Sangsekerta. Arti Tuhan adalah pemimpin para dewa-dewa. Ada dewa api, ada dewa air, ada dewa petir, ada dewa angin, ada dewa tanah, macam-macam dewanya. Nah, sekarang dari seluruh dewa-dewa yang ada, mana yang paling senior nih? Mana yang paling kuat? Diangkat jadi pemimpinnya. Dan itu dalam bahasa Sangsekerta namanya Tuhan. Sementara Allah bukan salah seorang di antara Tuhan, betul tidak? Allah mengatakan qul huwallahu, Allah itu ahad, satu-satunya, dia yang menguasai semua. Kalau ini kan khusus menguasai petir aja, yang ini khusus menguasai. Kalau Allah tidak, semuanya Allah yang kuasai, Allah yang miliki, Allah yang ciptakan semua. Maka Allah itu bukan Tuhan. Jadi kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ngawur itu. Namun kita tidak usah jadikan ini polemik ya. Di luar sana kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, biarkan saja, mereka tidak musyrik kok. Kan yang mereka maksud hanyalah Allah seorang, kan begitu kan? Jadi tidak usah kita polemikkan ini di luar. Hanya kita yang udah ngerti, kalau bisa kita hindarkan menyebutkan Tuhan. Ya ilahi ya Rabbi, begitu contohnya. Ya, selama ini ya ilahi wa ya Allah ya Tuhanku, kan begitu kan? Sekarang wa ya Allah ya Rabbi, kita robah saja. Namun kalau ada orang mengucapkan Tuhan, nggak usah kita polemik, biarkan saja. Dia masih memaksudkan Tuhan itu hanya Allah satu saja. La ilaha illallah. La itu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab la itu artinya adalah satu. La linnafi, la untuk mengatakan tidak, la untuk mengatakan tidak. Umpamanya ana la asyrab, saya tidak minum, ana la akul, saya tidak makan. Itu arti la, menyatakan tidak. Yang kedua arti la adalah nahi, melarang. La taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. La tasyrabul khamra, jangan kamu minum khamar. La itu artinya tidak, apa itu? Larangan. Arti la yang ketiga hadam, hancurkan. La sonama fil Ka'bah, tidak boleh ada patung di dalam Ka'bah. Tidak boleh ada artinya kalau ada hancurkan, kan begitu kan? Kalau ada singkirkan, sirnakan. Itu arti la yang ketiga. Ilah artinya apa? Ilah bahasa Arab juga. Arti ilah itu dalam kamus bahasa Arab artinya adalah al-ma'bud bihaq, yang paling berhak disembah. Itu arti ilah, yang paling berhak disembah. Menurut kamus bahasa Arab, sembah atau ibadah atau penyembahan itu artinya dua. Betul-betul mengikuti seluruh ajarannya dan betul-betul taat kepadanya. Itu arti menyembah. Kalau saya lebih patuh kepada majikan saya, kepada komandan saya daripada kepada Allah, kepada yang lain, maka sebenarnya yang saya sembah itu adalah majikan saya. Kalau saya lebih patuh kepada hawa nafsu saya, lebih saya ikuti ajaran-ajaran guru saya, walaupun itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, saya dianggap sudah menyembah guru saya. Paham Bapak Ibu? Jadi arti menyembah itu apa? Mengikuti seluruh ajarannya dan mentaati dia lebih daripada siapa saja. Itu artinya menyembah. Rasul berkata kepada Adi bin Hatim At-Ta'i, waktu dia datang pada Nabi, salibnya sekadang aku di dadonya, dan dia berkata, ya Rasulullah, hai Muhammad, saya dengar engkau mengaku sebagai Nabi terakhir. Dia masuk Islam nih kah?
Betul, kata beliau. Saya mau uji engkau dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya para nabi yang bisa jawab. Jika engkau bisa jawab, saya ngaku engkau memang nabi yang penutup dan saya akan masuk Islam. Maka dia bertanya, dijawab oleh nabi semua. Terakhir katanya, demi Allah, tidak ada satupun yang bisa menjawab ini kecuali betul-betul para nabi dan rasul, dan engkau telah menjawab sepenuhnya dengan benar. Ajarkan saya dan bawa saya ke dalam agamamu, dalam agama Islam. Lalu dia bersyahadat. Setelah itu kata Nabi, hai Fulan, hai Adi bin Hatim, setelah kamu masuk Islam ini, kamu jangan menyembah manusia ya. Dulu kamu waktu di agamamu yang lama, kamu kerjanya nyembah manusia. Mengernyit dia, tidak pernah ya Rasulullah. Buktinya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. Firman Allah adalah ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menyembah dan mengangkat sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah para ahli-ahli agama dan para cendekiawannya. Ya Rasulullah, tidak pernah kami menyembah pendeta doh. Tidak pernah kami menyembah ahli-ahli agama kami atau para cendekiawan kami. Apa kata Rasul? Mereka ngarang-ngarang ajaran berbeda dengan isi Injil. Mereka mengatakan halal padahal Allah mengatakan haram. Mereka mengatakan haram padahal Allah mengatakan haram. Artinya berbeda dengan yang Allah katakan. Lalu kalian lebih ikuti guru kamu, pendeta kamu, cendekiawan kamu. Betul kan? Apa jawaban Adi? Kalau itu maksudnya memang benar ya Rasul. Kami memang seperti itu dulu sewaktu kami masih di agama lama. Maka kata Rasulullah, itu yang maksudnya kamu menyembah mereka. Fadzalika ibadatukum iyyahum. Itulah yang dimaksud kamu sudah menyembah manusia. Jadi menyembah manusia artinya lebih mentaati dia daripada Allah. Menyembah manusia artinya lebih mengikuti ajaran buatannya daripada ajaran dari Allah. Nah, itu yang maksud dengan menyembah itu. Nah sekarang betapa banyak hari ini orang yang dengan sengaja memilih ajaran yang lain, bukan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja. Kenapa? Ulama se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ulama-ulama lurus nih, ulama-ulama istiqomah, seluruhnya sepakat mengatakan Islam Nusantara termasuk bukan ajaran Islam. Karena ngarang-ngarang ajaran sendiri. Makanya Buya Gus Rizal, Ketua Majelis Ulama, pasang badannya, siapnya untuk di Kalimantan saja. Dia mengatakan tidak ada tempat untuk Islam Nusantara di Indonesia. Karena Islam kami adalah Islam yang dari Rasulullah, rahmatan lil alamin. Karena Islam Nusantara ngarang-ngarang sendiri. Dia katakan semua agama itu bagus, boleh sholat di gereja, ya. Kemudian semua yang aneh-aneh itu dibuat oleh Islam Nusantara. Dan Islam dari Arab itu Islam radikal, Islam yang tidak benar, segala macamnya. Itu kan sudah aneh-aneh itu. Ini termasuk di antara ajaran buatan makhluk, mengatasnamakan Islam. Maka kita wajib menolaknya. Kan ada la tadi. La artinya menidakkan, kalau ada dilarang ya, dan juga disirnakan, ya kan? Nah sekarang la ilaha illallah itu diawali dengan apa? Asyhadu. Asyhadu juga bahasa Arab. Arti asyhadu itu selama ini hanya diambil sepotong saja dalam bahasa Indonesia. Aku bersaksi. Terlalu lemah. Arti asyhad itu bahasa Arabnya ata'ahadu, aku berjanji. Ahlifu, aku bersumpah. Baru a'tarifu, aku bersaksi. Berjanji, bersumpah, bersaksi. Nah selama ini kan hanya aku bersaksi saja kan. Jadi nggak ada gregetnya, nggak ada ruh pengikatnya. Padahal siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pasti dia itu sudah mengikrarkan sumpah kepada Allah. Dia sudah berjanji di depan Allah dan dia bersaksi bahwa dia tidak akan mau mengikuti ajaran siapapun kecuali hanyalah ajaran Allah. Dia berjanji, dia bersumpah dia tidak akan patuh kepada siapapun kecuali hanyalah kepada Allah. Itu maksud daripada la ilaha illallah. Itulah makna asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau mati dia sudah ilmui ini dan dia sudah amalkan ini, pasti masuk surga kata Nabi. Pas enggak? Pas tidak? Pas. Kalau dia mati sementara dia sudah tahu, itu maksudnya ternyata. Masya Allah. Kalau begitu Allah berkata dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau sudah lihat apa belum orang-orang yang banyak menyembah hawa nafsunya sendiri daripada Allah? Ikut kecil Allah, ikut kata Rasul. Kata hawa nafsunya begini, menurut pendapatnya begini, dan pendapatnya lebihnya ikuti. Maka ketika itu dia sedang menyembah hawa nafsunya sendiri. The New World Order NWO yang kita kenal dimotori oleh Illuminati